Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Tol Cipularang yang menghubungkan Jakarta dan Bandung dikenal sebagai salah satu jalan bebas hambatan terindah di Indonesia. Namun, di balik keindahan pemandangannya, tol ini menyimpan cerita-cerita misteri yang telah lama membuat banyak orang merinding. Kecelakaan di kilometer 97. Kisah ini bermula pada suatu malam yang gelap. Andi, seorang supir truk, sedang dalam perjalanan mengantarkan barang menuju Bandung. Ia melewati kilometer 97, yang konon disebut-sebut sebagai kawasan angker. Saat itu hujan deras mengguyur, dan jarak pandang menjadi sangat terbatas. Tiba-tiba, di tengah jalan, ia melihat seorang wanita berbaju putih berdiri, mematung dengan kepala tertunduk. Andi mengerem mendadak, namun wanita itu menghilang seketika, meninggalkan jejak basah di aspal yang terlihat seperti darah. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi tetap melanjutkan perjalanan, meski hatinya diliputi ketakutan. Beberapa kilometer kemudian, Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kabin truknya terasa berat, seperti ada yang menumpang. Dari kaca spion, ia melihat bayangan seorang wanita duduk di bagian belakang truk. Rambutnya tergerai panjang dan wajahnya tak terlihat. Ketika ia menoleh ke depan lagi, sosok wanita itu tiba-tiba muncul di depan kaca truknya sambil menatap dengan mata kosong. Andi kehilangan kendali dan truknya terguling di pinggir jalan. Beruntung, ia selamat meski dengan luka-luka. Namun, pengalaman itu membuatnya trauma seumur hidup. Tol Cipularang bukan hanya sekadar jalur transportasi. Kawasan ini diyakini melewati daerah keramat yang dulu dihuni oleh kerajaan gaib. Beberapa titik, terutama sekitar kilometer 96 hingga 100, dikenal sebagai tempat di mana para leluhur atau makhluk astral sering menampakkan diri. Menurut warga setempat, pembangunan tol ini melibatkan banyak ritual untuk mengusir penghuni gaib. Namun, tidak semua makhluk tersebut mau meninggalkan tempatnya. Bahkan, beberapa percaya bahwa kecelakaan yang sering terjadi di lokasi itu adalah bentuk perlawanan dari makhluk-makhluk tersebut. Ada pula cerita tentang keluarga kaya raya yang menggunakan jalan tol ini untuk ritual pesugihan. Salah satu kisah terkenal adalah tentang pasangan suami istri yang menggunakan tumbal untuk mendapatkan kekayaan. Sang istri konon menjadi korban dari ritual tersebut, dan arwahnya kini menghantui pengendara yang lewat, terutama yang melintas sendirian di malam hari. Rika, seorang karyawan yang baru pulang dari Bandung, pernah mengalami pengalaman tak terlupakan di tol ini. Ia memutuskan untuk menyetir sendiri karena tidak ingin mengganggu teman-temannya. Saat melewati kilometer 98, mobilnya tiba-tiba mati mendadak. Rika keluar untuk memeriksa mesin, namun tidak menemukan masalah. Ketika ia kembali ke dalam mobil, ia melihat sesuatu yang membuatnya menjerit ketakutan. Seorang wanita dengan wajah penuh luka duduk di kursi penumpang. Wanita itu hanya menatap Rika tanpa bicara. Namun,
ekspresi wajahnya penuh kesedihan. Rika mencoba membaca doa, namun sosok itu tidak menghilang. Akhirnya, Rika menutup matanya sambil terus mengucapkan doa. Ketika ia membuka mata lagi, wanita itu sudah hilang dan mobilnya kembali menyala. Namun, pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam bagi Rika. Menurut para sesepuh, Tol Cipularang bukan sekadar jalan biasa. Mereka yang melewati kawasan ini disarankan untuk menjaga perilaku, tidak berkata kasar, dan selalu berdoa sebelum memasuki area tersebut. Apalagi kisah-kisah tentang kecelakaan aneh, penampakan wanita berbaju putih, hingga suara-suara aneh di malam hari terus bermunculan. Tragedi misterius di Tol Cipularang semakin dalam jika menengok cerita dari para pekerja proyek pembangunan. Saat tol ini dibangun, banyak pekerja mengaku melihat penampakan aneh, terutama di malam hari. Salah satu pekerja, Pak Jono, bercerita bahwa ia sering mendengar suara gamelan yang samar-samar terdengar di tengah malam. Padahal, lokasi pembangunan jauh dari permukiman warga. Tidak hanya itu, beberapa pekerja sering melihat bayangan hitam besar yang melayang di atas alat berat. Suatu malam, seorang mandor menemukan sesajen berisi bunga, dupa, dan darah ayam yang tidak diketahui siapa yang meletakkannya. Anehnya, setiap sesajen itu dibuang, keesokan harinya selalu ada di tempat yang sama. Beberapa warga sekitar percaya ada pihak yang sengaja menenangkan makhluk gaib penghuni daerah tersebut agar proyek berjalan lancar. Namun, sebagian besar makhluk tersebut tidak menerima kehadiran manusia dan merasa terusik. Inilah yang diyakini sebagai penyebab berbagai kejadian aneh selama pembangunan, seperti alat berat yang tiba-tiba mati tanpa alasan atau kecelakaan kerja yang terjadi di tempat yang tidak masuk akal. Kilometer 100 dikenal sebagai salah satu titik paling angker di Tol Cipularang. Konon, tempat ini dulunya adalah sebuah tanah lapang yang digunakan untuk ritual pesugihan oleh kelompok tertentu. Ritual ini melibatkan tumbal manusia, biasanya orang-orang yang dianggap lemah atau tidak berdaya. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan adalah tentang seorang wanita bernama Sari, seorang warga miskin yang tinggal di sekitar area tersebut pada tahun 1980-an. Ia menghilang secara misterius setelah malam bulan purnama, dan keesokan harinya warga menemukan pakaian serta bekas darah di tengah lapangan. Sejak saat itu, penampakan wanita berbaju putih dengan wajah penuh luka sering terlihat di kilometer 100. Ia dikenal sebagai penunggu jalan yang sering menghantui pengendara, terutama mereka yang melintas tanpa berdoa atau bersikap sombong di jalan. Pak Darto, seorang pengemudi bus malam, bercerita tentang pengalamannya ketika melintasi Tol Cipularang bersama rombongannya. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Di kilometer 97, ia melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan sambil melambaikan tangan, meminta tumpangan. Pak Darto merasa kasihan dan memutuskan untuk berhenti. Namun, saat pintu bus dibuka, wanita itu menghilang begitu saja. Penumpang di dalam bus mulai panik, terutama ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan di bagian belakang bus. Setelah diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Namun, aroma bunga melati menyengat memenuhi kabin. Ketika bus mencapai kilometer 100, tiba-tiba bus terasa sangat berat, seperti membawa muatan berlebih. Mesin bus mati mendadak, dan lampu di dalam bus mulai berkedip-kedip. Penumpang mulai berteriak ketakutan. Dalam keheningan mencekam, suara langkah kaki terdengar mendekat dari luar bus. Pak Darto dan keneknya hanya bisa berdoa, berharap bus segera bisa dinyalakan kembali. Setelah beberapa saat, bus akhirnya hidup
dan mereka berhasil meninggalkan lokasi dengan selamat. Namun, pengalaman itu meninggalkan trauma bagi Pak Darto. Ia kini selalu membawa jimat dan membaca doa setiap kali melintasi tol ini. Sesepuh di daerah sekitar tol Cipularang sering mengingatkan para pengendara untuk selalu menjaga sikap dan hati saat melewati jalan ini, terutama di malam hari. Mereka percaya bahwa tol ini bukan hanya jalur biasa, tetapi juga menjadi gerbang menuju dunia lain. Bagi para pengemudi, disarankan untuk tidak berbicara sombong atau berbuat sesuatu yang dianggap menantang. Selalu membaca doa sebelum memulai perjalanan, terutama saat melintasi kilometer 96 hingga 100. Menghindari bepergian sendiri di malam hari jika tidak terlalu mendesak. Malam itu, sebuah truk pengangkut barang melaju pelan di tol Cipularang. Supirnya, Pak Arman, yang sudah berpengalaman, merasa ada sesuatu yang janggal. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun ia telah menutup semua jendela truk. Pandangannya tertuju ke kilometer 100, tempat yang selama ini ia hindari untuk dilintasi di malam hari. Ketika truk mendekati lokasi, lampu jalan tiba-tiba mati. Pak Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu di tengah jalan. Bayangan hitam besar dengan bentuk tak jelas, seperti tubuh manusia, namun kepalanya melayang di atas tubuhnya. Jantung Pak Arman berdegup kencang. Ia menginjak pedal rem, tapi truk tidak berhenti. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat ke arah truk. Saat jaraknya semakin dekat, Pak Arman melihat sosok yang menyerupai seorang pria dengan wajah rusak, penuh luka bakar, dan matanya menatap tajam ke arahnya. Sosok itu menghantam kaca depan truk, namun anehnya tidak ada suara pecahan kaca. Pak Arman merasa panik. Ia membaca doa sambil mencoba menyalakan klakson, tapi tidak ada suara yang keluar. Di tengah usahanya untuk tetap tenang, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara tangisan, tertawa, dan jeritan bercampur menjadi satu. Pak Arman merasa seolah-olah truknya berada di tengah kerumunan arwah penasaran. Dengan ketakutan, Pak Arman melirik spionnya. Ia terkejut melihat kursi penumpang di kabin truknya yang sebelumnya kosong, kini dihuni oleh sosok wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang berantakan. Wanita itu tersenyum aneh sambil menatap Pak Arman. "Apa kau tahu? Aku juga pernah di sini. Dulu." Suara wanita itu terdengar dingin, menyerupai bisikan. Pak Arman mencoba mengabaikan sosok itu, tapi pandangannya terus tertuju pada spion. Sosok wanita itu tiba-tiba menghilang, namun aroma bunga melati yang kuat memenuhi kabin truk. Pak Arman memutuskan untuk mempercepat laju truknya, berharap segera meninggalkan lokasi. Namun, saat truk melewati kilometer 100, jalan di depannya berubah. Tidak lagi berupa aspal, melainkan tanah merah berlumpur. Di sisi kanan dan kirinya, tampak barisan pohon tua yang menjulang tinggi. "Ini bukan tol Cipularang," seru Pak Arman dalam hati. Pak Arman merasa truknya kini memasuki dunia lain. Bayangan hitam mulai bermunculan di antara pepohonan, melayang dan berputar di sekitar truk. Suara gong dan gamelan terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin keras. Di depan, ia melihat sebuah gerbang besar yang terbuat dari bambu dan dihiasi kain hitam putih. Di bawah gerbang berdiri sosok lelaki tua dengan tongkat kayu. Wajahnya tirus dan matanya tampak kosong. Lelaki itu melambaikan tangan, seolah memberi isyarat agar Pak Arman berhenti. Namun, Pak Arman hanya ingin melarikan diri. Ia menginjak pedal gas, berharap truknya bisa keluar dari mimpi buruk ini. Namun, saat truk melewati gerbang itu, suara tawa menggelegar memenuhi telinganya.
truk tiba-tiba berhenti, mesin mati total. Dalam kegelapan yang mencekam, Pak Arman mendengar suara langkah kaki mendekat dari segala arah. "Selamat datang di duniamu yang baru." Suara itu terdengar dari balik kegelapan. Pak Arman merasa tubuhnya mulai kaku. Tiba-tiba, di kaca depan truk, muncul wajah-wajah penuh luka, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Mereka mulai mengetuk kaca truk. Semakin lama, semakin keras, hingga terdengar suara retakan. Ketika Pak Arman sudah hampir kehilangan kesadaran, ia terbangun oleh suara klakson kendaraan lain. Ternyata, truknya berhenti di bahu jalan di kilometer 100, dan seorang sopir truk lain berusaha membangunkannya. Pak Arman kebingungan, tetapi tubuhnya terasa lemah dan penuh keringat dingin. Setelah kejadian itu, Pak Arman memutuskan untuk tidak pernah lagi melintasi tol Cipularang di malam hari. Ia juga memperingatkan rekan-rekannya agar selalu berhati-hati, karena di balik jalan raya yang tampak biasa itu, tersembunyi misteri yang tidak dapat dijelaskan. Malam itu, suasana di tol Cipularang terasa mencekam meskipun langit tampak cerah. Mobil-mobil melaju dengan kecepatan sedang, dan sebagian pengemudi terlihat mengantuk, mencoba mencapai tujuan mereka. Namun, di kilometer 100, sebuah tragedi tak terduga mulai terungkap. Andi, seorang pengemudi travel yang membawa 6 penumpang, merasa ada sesuatu yang aneh saat melintasi titik itu. Udara mendadak terasa dingin, seperti berada di dalam ruangan tanpa jendela. Radio mobil yang sebelumnya mengalunkan musik tiba-tiba mengeluarkan suara statis, diikuti suara gamelan samar yang semakin jelas. Andi mencoba mematikan radio, namun suaranya tetap terdengar. Tiba-tiba, dari kejauhan ia melihat seorang wanita berpakaian serba putih berdiri di tengah jalan. Andi menginjak rem sekuat tenaga, namun mobilnya terasa melayang. Dalam sekejap, bayangan wanita itu menghilang, tetapi mobil Andi tergelincir ke sisi kanan jalan. Dari spionnya, ia melihat bayangan hitam besar mengejarnya, semakin mendekat. Di belakangnya, sebuah truk yang membawa muatan pasir kehilangan kendali. Supir truk itu, Pak Joko, mengaku melihat bayangan hitam serupa dengan mata merah menyala yang melintas di depannya. Ia menginjak rem mendadak, namun truknya justru oleng, menabrak pembatas jalan dan menghantam mobil Andi dari belakang. Tabrakan ini memicu reaksi beruntun. Mobil-mobil lain yang berada di sekitar kilometer 100 turut kehilangan kendali. Sebuah mobil sedan mewah melaju dengan kecepatan tinggi, mencoba menghindari tabrakan, namun akhirnya terguling setelah menabrak pembatas jalan. Kendaraan lain yang berada di belakangnya tak sempat menghindar, sehingga tragedi ini menjadi tabrakan beruntun terbesar yang pernah terjadi di titik tersebut. Ketika polisi dan tim penyelamat tiba di lokasi, suasana terasa ganjil. Beberapa saksi mata mengaku melihat penampakan seorang wanita berpakaian putih melayang di atas reruntuhan mobil. Suara tangisan dan jeritan terdengar jelas, meskipun area sekitar sudah kosong dari korban. Salah satu petugas, Pak Suryadi, yang memeriksa lokasi kejadian, mengaku mendengar suara langkah kaki di belakangnya, meskipun tak ada siapapun di sana. Ketika ia menoleh, terlihat jejak kaki basah di aspal yang menuju ke semak-semak. Di titik itu, ia menemukan kain putih yang terikat di dahan pohon, dengan bau anyir yang menusuk hidung. Beberapa korban yang berhasil selamat mengaku mengalami halusinasi aneh. Salah satu penumpang mobil travel, seorang wanita bernama Dina, mengaku melihat sosok wanita berwajah rusak berdiri di samping jalan, melambaikan tangan ke arah mobil sebelum tabrakan terjadi. Matanya merah menyala dan senyumnya lebar. Dia seperti menikmati kekacauan ini, ungkap Dina dengan gemetar. Setelah kejadian itu, banyak spekulasi muncul
tentang penyebab seringnya kecelakaan beruntun di kilometer 100. Menurut cerita yang beredar, lokasi ini dahulu adalah sebuah desa kecil yang menjadi tempat tinggal banyak penduduk. Namun, desa itu dihancurkan saat pembangunan tol tanpa memperhatikan makam-makam yang ada di area tersebut. Warga sekitar percaya bahwa salah satu makam yang dihancurkan adalah milik seorang wanita bernama Nyai Siti yang tewas tragis dalam kebakaran rumahnya. Nyai Siti dikenal sebagai dukun yang memiliki ilmu hitam, dan ia mengutuk siapapun yang merusak makamnya. Sejak pembangunan tol, banyak pengemudi mengaku melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah rusak yang dipercaya sebagai arwah Nyai Siti. Beberapa paranormal yang mencoba melakukan ritual di kilometer 100 mengatakan bahwa mereka merasakan energi gelap yang kuat. Salah satu paranormal, Ki Jaka, mengungkapkan bahwa arwah-arwah di lokasi ini adalah korban tumbal dan penduduk desa yang tidak tenang karena makamnya terganggu. Mereka tidak ingin membahayakan, tapi mereka marah dan ingin diakui. Jika kita tidak menghormati tempat ini, kecelakaan akan terus terjadi, ujar Ki Jaka. Setiap kecelakaan di kilometer 100 membawa cerita, serupa penampakan wanita misterius, bayangan hitam, dan suara-suara aneh. Hingga kini, banyak yang percaya bahwa kilometer 100 bukan sekadar jalan tol biasa, melainkan gerbang menuju dunia lain yang menyimpan dendam arwah penasaran. Pasca serangkaian kecelakaan tragis di kilometer 100, pihak pengelola tol akhirnya memutuskan untuk memanggil tim spiritual guna melakukan ritual penutupan. Ritual ini bertujuan untuk menenangkan arwah-arwah yang diyakini menjadi penyebab terjadinya teror. Tim yang terdiri dari 5 paranormal terkenal didatangkan dari berbagai daerah, termasuk Ki Jaka yang sudah lebih dahulu meneliti lokasi ini. Malam ritual tiba, semua kendaraan dialihkan ke jalur lain untuk sementara waktu. Suasana gelap dan dingin menyelimuti kilometer 100. Paranormal yang hadir mulai menyiapkan sesajen seperti bunga 7 rupa, kemenyan, dan makanan khas yang dipercaya sebagai persembahan untuk para arwah. Namun, sejak awal ada pertanda buruk. Api pada dupa yang dibakar terus meredup meskipun malam itu angin sangat tenang. Seorang paranormal wanita, Nyai Inten, tiba-tiba merasa tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang mencekiknya. Ia jatuh terduduk sambil memegangi lehernya dan berkata, "Mereka marah, mereka tidak mau pergi." Tak lama, suasana menjadi lebih mencekam. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang, dan suara gamelan terdengar samar-samar dari kejauhan, seperti ada pertunjukan mistis yang tidak terlihat. Beberapa paranormal yang ikut dalam ritual mengaku melihat bayangan hitam besar melayang di atas jalan tol. Sosok itu berbentuk menyerupai wanita, berambut panjang, dengan mata menyala merah, seperti yang diceritakan para korban kecelakaan. Ki Jaka yang memimpin ritual mencoba berdialog dengan sosok tersebut melalui mantra. Namun, suara tawa menyeramkan menggema di udara, menggetarkan semua orang di sana. Salah satu paranormal, Pak Tirta, tiba-tiba menjerit ketakutan. Ada tangan yang menarik saya," teriaknya sambil berlari ke arah mobil. Ritual terpaksa dihentikan setelah beberapa paranormal kehilangan kesadaran. Ki Jaka kemudian memberikan pernyataan kepada pihak pengelola tol bahwa ritual ini tidak akan berhasil tanpa pengakuan dari pihak yang bertanggung jawab atas penghancuran makam-makam tersebut. Arwah-arwah ini adalah korban ketidakadilan. Mereka tidak akan tenang sebelum nama mereka dihormati dan kuburan mereka dipulihkan, jelas Ki Jaka. Namun, karena alasan keamanan dan biaya, pihak pengelola tol enggan melakukan langkah lebih lanjut. Sebaliknya,
Mereka hanya memasang lebih banyak tanda peringatan dan kamera di kilometer 100, berharap bisa mengurangi jumlah kecelakaan. Sejak ritual itu gagal, teror di kilometer 100 justru semakin intens. Para pengemudi melaporkan lebih banyak penampakan aneh, mulai dari bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, hingga suara tangisan wanita yang terdengar di dalam mobil mereka. Salah satu cerita yang paling menyeramkan datang dari seorang sopir truk bernama Pak Roni. Ia sedang melintasi kilometer 100 pada tengah malam, ketika tiba-tiba melihat seorang wanita berdiri di sisi jalan dengan bayi di tangannya. Wanita itu terlihat menangis, memohon agar Pak Roni berhenti. Karena merasa kasihan, ia menghentikan truknya dan membuka pintu. Namun, saat ia menoleh kembali ke arah wanita itu, sosoknya telah berubah. Wajahnya hancur dengan mata yang hanya berupa lubang hitam, sementara bayi yang digendongnya berubah menjadi tulang belulang. Pak Roni segera menutup pintu dan melajukan truknya dengan panik. Namun, suara bayi menangis terus terdengar di dalam truknya hingga ia tiba di rest area berikutnya. Kilometer 100 di Tol Cipularang tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak yang percaya bahwa lokasi ini adalah hasil dari konflik antara dunia nyata dan dunia gaib. Beberapa paranormal mengatakan bahwa energi negatif di sana semakin kuat dan ritual sederhana tidak akan cukup untuk menghentikan teror. Hingga kini, banyak pengemudi yang memilih untuk mempercepat laju kendaraan mereka saat melintasi kilometer 100, terutama di malam hari. Namun, meskipun Anda melaju kencang, apakah Anda benar-benar bisa menghindar dari teror yang tidak kasat mata? Jika suatu saat Anda melewati Tol Cipularang, ingatlah untuk selalu berdoa dan menjaga pikiran tetap tenang. Sebab, di kilometer 100, Anda tidak pernah benar-benar sendirian.